Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Idung Fitriani. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Nah, jadi apa sih sistem? Nah, sistem adalah gabungan dari dua atau lebih bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ini biasanya terdiri dari bagian-bagian kecil seperti subsistem yang mendukung keseluruhan sistem yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ada 3 lingkaran besar yang berurutan. Yang pertama yaitu university atau universitas, yang kedua faculty atau fakultas, yang ketiga majors atau jurusan. Nah, ketiganya dihubungkan dengan panah. Menunjukkan hubungan dan alur kerja dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, maksudnya yang pertama yaitu universitas adalah sistem besar, yang kemudian kan yang kedua itu ada fakultas. Nah, fakultas ini adalah bagian dari universitas, yaitu subsistemnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jurusan. Nah, jurusan ini adalah bagian dari fakultas, yaitu subsistem yang lebih kecil lagi. Nah, semua bagian ini tuh saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyediakan pendidikan yang baik. Nah, kemudian subsistem itu dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Nah, setiap bagian kecil dalam sistem seperti fakultas dan jurusan itu tuh punya tugas tertentu untuk mencapai tujuan utama organisasi, dalam hal ini pendidikan di universitas. Nah, kemudian di sini ada kesesuaian tujuan. Nah, ketika subsistem mencapai tujuan dalam berkontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, contoh sederhananya tuh gini. Di sebuah universitas ada fakultas untuk mengembangkan program belajar yang baik. Nah, kemudian jurusan menyediakan dosen dan materi yang berkualitas. Nah, keduanya tuh saling mendukung untuk tujuan universitas, yaitu memberikan pendidikan terbaik. Ini namanya kesesuaian tujuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada konflik tujuan. Nah, konflik ini ketika tujuan suatu subsistem tidak konsisten dengan subsistem lainnya. Contohnya tuh seperti kan fakultas ingin menambah jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Nah, tapi jurusan tuh ingin membatasi jumlah mahasiswa supaya bisa fokus pada kualitas. Nah, tujuan mereka tuh berbeda dan bisa saling mengganggu. Nah, ini tuh disebut konflik tujuan. Oke, kemudian di sini ada data. Ya, data fakta yang dikumpulkan. Nah, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Nah, contohnya 10 orang beli produk A hari ini. Nah, tapi itu hanya angka penjualannya saja. Kemudian di sini yang kedua ada informasi. Nah, informasi ini yaitu data yang telah dikelola dan diolah memberikan makna dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Nah, contohnya tuh produk A adalah yang paling laris minggu ini. Nah, informasi ini bisa digunakan pemilik toko untuk menentukan stok atau promosi. Nah, kata kuncinya yaitu kalau data adalah bahan mentah, sedangkan kalau informasi adalah hasil olahan yang punya makna dan bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini ada information overload, yaitu terlalu banyak informasi. Nah, ini tuh terjadi saat seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat sehingga jadi bingung, sulit fokus, dan susah membuat keputusan. Nah, bayangkan nih, kamu mau beli HP, kamu buka 10 website. Nah, di situ ada 20 merek dan ratusan spesifikasi. Nah, semua bilang produknya paling bagus. Akibatnya, kamu malah bingung dan gak jadi beli atau bingung pilih yang mana. Nah, itulah information overload. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari informasi, yaitu yang pertama, pengurangan ketidakpastian, yang kedua, keputusan yang lebih baik, yang ketiga, peningkatan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan kegiatan. Oke, itu tadi yang bisa aku jelasin. Makasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.